Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat serta kami hormati pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhid Madura yang mulia Kiai Haji Mas Tufel beserta majelis keluarga besarnya, yang kami hormati Kepala TPQ At-Tauhid Ibu Nyai Haja Cici Musrifah, yang kami hormati para ustadz-ustadzah TPQ At-Tauhid Madura yang sampai saat ini masih eksis terus bekerja bagaimana memikirkan putra-putrinya panjenengan ini nanti bisa ngaji dengan baik dan benar. Yang kami banggakan para ibu wali santri, khotimin, khotimat yang sudah sempat hadir pada kesempatan sore hari ini guna untuk menghadiri acara Khatmil Quran TPQ At-Tauhid yang keberapa Ustaz? Kelima ini. Barakallah ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya sehingga pada sore hari ini abdi nasreng ajaran seteja bisa aki pangkinang eka di tempat dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini TPQ At-Tauhid untuk kelima kalinya telah mengadakan Khatmil Quran, dan peserta khotimin khotimat pada hari ini ada berapa Ustaz? 39 ini. 32. Kalau tahun kemarin saya ingat ada 41. Nggih. Samangken 32, berarti seleksinya lebih ketat lagi kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, anak-anak yang 32 ini ya kami bersaksi sudah layak dan pantas untuk dikhatamkan karena semuanya sudah dinyatakan lulus saat mengikuti ujian atau evaluasi tahap akhir qiraati atau EFTAK yang diselenggarakan di TPQ Darul Ulum Sampang pada tanggal 25, 26 sampai dengan 27 Januari bulan kemarin. Alhamdulillah TPQ At-Tauhid ini mendaftarkan 32 orang dan 32 itu dinyatakan lulus semuanya. Amin. Ini Bapak Ibu bentuk keseriusan daripada guru-guru atau ustadz-ustazah yang mengajar di TPQ At-Tauhid. Jika memang tidak ada keseriusan, saya yakin pesertanya tidak akan banyak seperti ini. Saya yakin. Jadi semuanya ini bergerak sebagaimana mestinya. Artinya di sini sebagai pendidik, pembimbing, pengajar, anak-anaknya juga semangat, dapat dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Akhirnya tiga yang berkepentingan ini bertemu dalam satu kepentingan yang sama, yaitu bagaimana anak-anak ini
ngajinya bisa baik dan benar. Bapak Ibu yang berbahagia, qiraati ini disusun ya, oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi pada tahun 1963. Apa tadi? Qiraati ini metode pertama, metode praktis pertama. Kita metode praktis pertama ini. Kalau metode belajar mengaji sebelum qiraati itu ada dua, yaitu al-Baghdadi atau Baghdadiyah dan al-Barqi. Nah, ki emot ini abdina sarang panjenengan dinin kati abdina dinin ki usia 3 tahun 4 tahun ngaji dari sepo kan itu pakai Baghdadi. Ki iya gadis alif fathah a, alif kasro i, alif doma u, a i u. Nah, berarti metode al-Barqi. Sekak dina surat-surat naga dinto dimulai dari An-Nas. Ekoca Al-Quran Taurat. Kiamat ini dimulai dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas terus ajalan ke atas sampai Asy-Syamsi sampai Ad-Duha kak dinto. Nah, kak dinto bukan metode praktis. Apakah baik? Baik, bukan tidak baik ya. Tapi pada waktu itu ya. Untuk saat ini ya, karena memang waktu anak-anak ngaji saat ini tidak seperti dulu, tak kepedinan lagi. Mana dipinin mungkin artinya sarang panjenengan lasternya sepuh ngaji, lasternya maghrib ngaji, lasternya zuhur ngaji, kadang lasternya asar ngaji, kadang laster isya ngaji. Mana bina kanak kepinangkan khususnya di kota ini seminggu betul hanya sekalian ngaji. Mari asar atau mari zuhur. Mun ngaji benar, mun tak ngaji benar. Nah, sekarang Kak Dinto saya kontuk. Waktu untuk mengaji anak-anak lebih banyak, kesempatan untuk belajar lebih banyak. Kalau di kota seperti kami, tidak sebanyak ini. Jadi kalau tidak didukung oleh metode yang pas, Kak Dinto akan sulit menghasilkan sesuatu yang diharapkan lebih cepat seperti itu. Metode praktis yang maksud Kak Dinto, metode langsung praktek, tak perlu yeje, langsung baba, ada, ba'a, ababa, ba'aba, aba'a, ba'aba, jadi satu halaman satu. Baru setelah anak-anaknya diajari tung situng, setelah diajari baca Kak Dinto baru diajari mengenalkan huruf alif ba ta fa, alif ba ta, alif ta fa, seperti itu. Terus seterusnya dimulai dari jilid 1. Ketika Dinto diajari bagaimana cara melafazkan huruf Kak Dinto sesuai kaidah tajwid. Sudah tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi Sayyidina Ali Kak Dinto setelah tartil Kak Dinto, mengenai tartil Kak Dinto, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Memperindah atau memperbaiki menetap huruf-huruf, melafazkan huruf dan oneng berhentinya. Jangankan kita ngaji Kak Dinto, kita ngaji mobil saja ada di mana tempat dilarang berhenti, kan berarti kan dilarang parkir, dilarang berhenti. Sama halnya Kak Dinto dengan ketika kita mengaji, artinya tidak boleh berhenti di tempat di mana berhenti itu tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana kita untuk bisa mengetahui ini? Tentunya ya harus kita belajar ya seperti itu. Nah, salah satunya metode qiraati juga mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Oh, ini berhentinya di sini. Nanti kalau berhentinya di sini maka ngulangnya dari sini, seperti itu. Jadi ini dimulai dari sejak jilid 1, kemudian setelah ini selesai naik ke jilid 2, jilid 2 selesai 3, 4, 5,
juz 27, jilid 6, baru setelah itu Al-Quran, setelah Al-Quran gak bentuk kelas warid, kelas tajwid, setelah itu masuk kelas akhir, kelas finishing. Kelas finishing gak bentuk kelas cuma cek mebeke rangkurangan nih sekonek. Jadi istilah finishing itu biasanya kita lebih kenal dengan di dunia permodelan. Mana lagi? Kalau orang-orang model paham biasanya gak bentuk. Area legend tangkapku cuma ke finishing berarti kare polis kare pernis ya seperti itu. Nah di PPQ juga dikerati seperti itu, ada istilah kelas finishing. Jadi menambal kekurangan-kekurangan yang mana sebelumnya dianggap masih ada kelemahan-kelemahan. Misalkan kalau masih ditemukan makharijul huruf yang belum benar diperbaiki di finishing, ternyata cara baca doa-doanya masih belum sempurna, cara baca surat-suratnya juga masih belum sempurna seperti itu. Maka oleh karena itu diperbaiki di kelas finishing adento. Abdul Ba'sa Yada Ki Huruf Qiraatu adento didirikan oleh Kedahlan tahun 1963. Kalau sampai saat ini sudah berapa tahun? 63, 73, 83, 93, 2003, 2013, 2023, 63 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Anak Qiraatu adento mak pada terkenal kata Iqra, mungkin kalau Iqra semuanya sudah banyak yang tahu lagi. Karena Qiraatu Kak Dinto sistemnya Kak Dinto beda, artinya di mana lembaga ingin menggunakan metode Qiraati ini ada prosesnya, dimulai dari pembinaan gurunya dibina dulu, setelah itu ditafsir, kalau lulus ada metodologi Kak Dinto, guru ya jadi ketinapa karena ngajar Kak Dinto. Jadi tidak sembarang walaupun lulus tasawuf langsung bisa ngajar, masih diajari bagaimana caranya mengajar Kak Dinto. Karena kalau tidak seperti itu nanti cuma lulus tasawuf tapi tak bisa ngajar, maka hasilnya juga kurang maksimal. Itu didirikan oleh Kedahlan tahun 1963. Kedahlan Kak Dinto seorang ulama, salah satu wali Allah, tetapi beliau memang tidak berpenampilan seperti ulama sebagaimana biasanya. Penampilannya sangat sederhana, cuma aus kaos tingkat tinggi kelampilan pendek celana kecacelang. Kedahlan Kak Dinto karena memang beliau sambil berdagang sering Kak Dinto ketika bepergian ke suatu tempat Kak Dinto alengki ning mushola, alengki ning masjid. Ternyata seetangki serang Kedahlan Kak Dinto masih banyak ditemukan anak-anak ternyata ngajinya belum tartil. Nah, tak saya berarti di sini masih ditemukan suatu masalah. Kenapa masalah Kak Dinto? Karena terus terang Kak Dinto memang tidak semuanya orang yang bisa ngaji itu bisa mengajar. Tidak semestinya orang yang tidak bisa ngaji tidak bisa mengajar. Terkadang ada orang yang bisa mengaji juga bisa mengajar, ada yang bisa mengaji tidak bisa mengajar, ada yang tidak bisa mengaji namun bisa mengajar, ada yang tidak bisa mengaji tentunya juga biasanya tidak bisa mengajar seperti itu. Nah, dari 4 hal ini berbicara masalah sesuatu yang ideal tentunya. Yang diinginkan adalah guru yang ngajinya baik namun ngajarnya juga bisa seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang dilakukan di metode Qiraati sebagaimana yang Bapak Ibu saksikan pada kali ini. Dan alhamdulillah PPQ At-Tauhid pada hari ini menghatamkan 32 anak. Ini suatu bukti keseriusan bahwa proses belajar mengajar di PPQ At-Tauhid di Karinto berjalan dengan efektif dan optimal seperti itu. Sekali lagi tepuk tangan untuk At-Tauhid Karinto. Bapak Ibu yang berbahagia, nang At-Tauhid Karinto penyaan sementuk yang setanuk itu.
Kista aja. Lebih banyak yang mondok ya. Ya. Dari daerah Madura juga nih. Oke. Tapi di kampung sudah mulai banyak lagi. Yang kemarin itu yang kuning-kuning kan yang tidak mondok ya. Tinggal bagaimana nanti apakah yang tidak mondok ini lebih diefektifkan lagi kan gitu? Oke. Tapi yang saya temui ya at-tauhid ini insya Allah selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diinginkan oleh koordinator pusat. Artinya penyelenggaraan prosesi kegiatan belajar mengajar di kelas Ekadenta insya Allah sudah berjalan dengan baik dan efektif. Bapak Ibu, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.